Salam sejahtera untuk kita semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Injil dan jemaat Tuhan yang ada di Gesia Jawa Barat. Hari ini kita memasuki hari ke-43 atau menuju hari ke-50. Hari Pentakosta atau hari penantian pencurahan Roh Kudus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Kisah Simson dalam kitab Hakim-Hakim bukan hanya sebagai sejarah bagi bangsa Israel, tetapi menjadi penuntun dan pembelajaran perjalanan iman, dan Roh Tuhan yang turun atas Simson adalah suatu keistimewaan yang dapat berdampak dahsyat. Cerita akhir dari kisah Simson yang penuh dramatis memperlihatkan kehebatan dan kuasa atau kemurahan Tuhan melalui permohonannya yang ia sampaikan dalam doanya kepada Tuhan, dan Tuhan kabulkan doanya. Kisah Simson bukan hanya tentang memamerkan kekuatan fisik, tetapi bagaimana karya Roh Kudus berperan untuk kebaikan bagi bangsa Israel. Kita lihat di dalam ayat 14 tadi bahwa berkuasalah Roh Tuhan atas Simson. Nah, ada beberapa yang perlu kita pelajari dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus bekerja atas Simson memberi kekuatan supranatural. Bahwa kekuatan supranatural yang diberikan Tuhan kepada Simson melebihi kekuatan manusia biasa dengan maksud menyelenggarakan rencana Tuhan dan menarik perhatian dan mempertahankan kekuatan kepada musuh. Yang kedua, bahwa Roh Kudus berkarya atas Simson sedang menyatakan kemuliaan Tuhan, baik untuk memberikan kelepasan bagi bangsa Israel serta juga bagi bangsa Filistin, bahwa Allah ada dan Allah hidup. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus berkarya atas Simson dengan maksud yang pertama bukan untuk kebanggaan pribadi diri sendiri dan bukan untuk kesenangan pribadi Simson, tetapi semuanya untuk rencana Allah, untuk maksud penyelamatan dalam pribadi masing-masing umat manusia. Nah, yang pasti keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi yang sudah ada dan tampil berperan sepenuhnya dalam pribadi yang terjadi dalam kehidupan Simson. Walau kisah hanya pada pribadi-pribadi tertentu, tapi kisah ini sedang menjelaskan bukan hanya tentang pribadi Tritunggal, tetapi keesaan yang saling mempengaruhi dengan tujuan karya keselamatan manusia. Bagi umat percaya modern pasti memberi mendapatkan keyakinan bahwa betapa pentingnya dalam perjalanan iman bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja atau dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, sebagai kesimpulan bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangat mempengaruhi perjalanan imannya. Roh Kuduslah yang mengurapi dan memberi hikmat kepada orang percaya. Sebagai pokok doa, kita terus berdoa biarlah supaya kehidupan kita sepenuhnya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, dan supaya kita berjalan dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kemudian kita terus berdoa biarlah Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan di hari ke-43 menuju hari Pentakosta, hari ke-50 pertuangan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa.